Selamat bergabung kembali dengan Menara Doa Pagi setiap pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Shalom bagi Bapak Ibu sekalian, senang ketemu Bapak Ibu di pagi hari ini. Kiranya setiap saudara dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, dan teruslah mencari Tuhan lebih dahulu. Maka sekaliannya ditambahkan kepadamu. Mari kita hidupi kebenaran ini, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini, berkati kami semua. Lewat hadirat Tuhan kami dipulihkan, lewat hadirat Tuhan kami mengalami Tuhan, mengalami kebangkitan, sehingga kami yang lagi susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang mengalami jalan buntu, Tuhan berikan hikmat, solusi setiap masalah hidup kami. Kami percaya diberkatilah kami yang datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami mau mencintai Engkau selamanya, Yesus yang baik. Betapa Ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. menyatakan Tuhan Yesus di hadapan-Mu. Betapa ku Mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. sentuh hati kami, Yesus. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk
Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kami nyatakan Engkau kekuatan bagi setiap hati kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Engkaulah Kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatan kami, ya Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari
sukacitaku. Kami katakan Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari sembah Tuhan, mari angkat doa-doamu. Kaulah kekuatan, Kasih-Mu yang besar, kami bersyukur. kasih-Mu melimpah bagi kami. Yesus Tuhan, Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan, penuhi kami, penuhi kami dengan kasih-Mu. Kami amat dekat-Mu Tuhan, kami amat di dalam-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkaulah kekuatan kami, bukan gagah perkasa kami, tapi oleh karena kasih karunia-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Kami nyatakan Kau sumber kekuatan bagi setiap hati kami, Bapa. Kami boleh kuat, kami boleh Tuhan Yesus melewati hari kami bersama dengan Engkau Yesus. Yes. Terima kasih Tuhan.
Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah. Setiap kami yang mendengar, menyaksikannya dimanapun, siapapun, kapanpun, lagi berbaring di rumah sakit atau berbaring sakit di rumah, atau lagi sedang bekerja dalam perjalanan, sedang memasak, sedang ada dalam rumah, mengurus rumah, apapun yang mereka sedang lakukan saat mereka mendengar ini, mereka diberkati Tuhan. Ada kuasa Tuhan lewat berita firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Senang ketemu dengan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Saya berharap Bapak Ibu tetap semangat untuk mendengarkan firman Allah. Saudara, jangan lupa subscribe. Kalau ada saudara masih belum subscribe, share, bagilah kepada banyak orang. Dengan membagi link ini, saudara sudah terlibat dalam pemberitaan firman Allah. Saudara boleh like dan komen apapun yang saudara sedang tulis dalam kolom-kolom. Kami selalu mendoakannya supaya setiap yang saudara tuliskan itu menjadi berkat bagi saudara. Saudara, hari ini saya membawa tema kasih itu mengampuni dan memulihkan. Saya rindu setiap rumah tangga, keluarga dipenuhi dengan kasih Tuhan. Maka dikatakan Kolose 3:14, kasih itu mengikat, kasih itu mempersatukan, kasih itu menyempurnakan. Kasih itu ibarat seperti tulang-tulang dalam tubuh kita. Di kaki kita itu ada berbagai tulang. Itu diikat namanya dengan ligamen. Ada tali yang disebut dalam bahasa kedokterannya ligamen. Ligamen ini pengikat antara tulang yang satu dengan tulang yang satu supaya terhubung. Nah saudara, supaya mereka menyatu. Kalau tidak ada ligamen atau tali pengikatnya, maka tulang-tulang itu berserakan atau ambruk, jatuh. Demikianlah keluarga. Keluarga yang penuh dengan kasih Tuhan, maka mereka akan kuat terikat satu sama lain. Suami istri yang dipersatukan oleh kasih Tuhan akan kuat bersatu walaupun ada pertengkaran, ada cekcok, ada perbedaan. Tapi kasih itu membuat mereka tidak menyerah. Kasih itu membuat mereka tidak bercerai. Kasih itu membuat mereka bersatu. Bahkan dalam perbedaan mereka bisa saling melengkapi, saling menguatkan, saling menyempurnakan. Tetapi kalau tidak ada kasih, perbedaan menjadi tuntutan, memaksa istri supaya seperti suami, suami supaya seperti istrinya, maka mereka akan berantem dan cekcok dan berujung cerai. Percayalah, keluarga yang dibangun di atas kasih Kristus tidak akan ambruk, tidak akan cerai, tidak akan bubar. Memang betul ada persoalan, ada masalah, ada tantangan. Tetapi kalau mereka disatukan oleh kasih Kristus. Efesus 5 katakan pada ayat yang ke-20 sampai kepada 31 dikatakan jelas bahwa dasar pernikahan orang Kristen adalah kasih Kristus. Maka kalau dasar rumah tangga, dasar sebuah pernikahan adalah kasih Kristus. Walaupun banyak persoalan, walaupun banyak perbedaan, bahkan cekcok, mereka tidak akan bercerai. Karena kasih Kristus itu mengikat mereka satu sama lain. Sangat penting sekali dasar pernikahan kita itu adalah kasih Kristus. Kristus adalah batu karang yang teguh. 1 Korintus 10:4 dikatakan bahwa dia adalah batu karang yang teguh. Batu karang artinya apa? Kuat, tidak berubah selama-lamanya. Jadi pernikahan yang dibangun di atas batu karang, yang dibangun di atas kasih Kristus, memang ada pertengkaran, memang ada cekcok, memang ada perbedaan, tetapi mereka tidak akan bercerai. Oleh karena itu, saudara yang saya kasihi, hari ini saya mau membawa supaya di dalam rumahmu ada penuh kasih Tuhan. Kasih itu mengampuni. Kalaulah pasangan suami istri saling mengampuni, maka tidak mungkin mereka ke pengadilan. Mereka yang ke pengadilan pasti karena tidak mengampuni. Karena tidak mengampuni, maka mereka memutuskan pergi ke pengadilan untuk bercerai. Pernikahan yang penuh dengan pengampunan, mereka akan tetap berjalan sama-sama. Kita tidak perlu menghitung berapa kali mengampuni pasangan kita.
Karena sepanjang pernikahan akan banyak kesalahan, akan banyak kekurangan. Yakobus 3 ayat 2 dikatakan bahwa setiap orang banyak kesalahannya. Roma 3:23 semua manusia telah berdosa. Artinya apa? Pasangan yang kita nikahi, pasanganmu, istrimu, suamimu adalah orang yang banyak salahnya. Mertuamu, iparmu, anak-anakmu orang yang banyak salahnya. Tapi kenapa kita masih bisa bersama dengan keluarga mertua, dengan ipar-ipar? Karena kasih Kristus merajut hubungan yang retak, menguatkan hubungan yang lemah. Saudara, saya mengajak setiap saudara, penuhlah dengan kasih Kristus. Sehingga hubungan suami istri bisa pulih kembali. Hubungan antara anak-anak dengan orang tua pulih kembali. Ada banyak kejadian anak-anak dengan orang tua tidak lagi dekat. Apalagi setelah menikah, terjadi gesekan, terjadi konflik. Bahkan banyak yang tidak cakapan sampai akhir hidup mereka. Sangat menyedihkan. Tapi keluarga yang penuh dengan kasih Kristus, maka keluarga itu akan penuh dengan cinta kasih, dengan damai sejahtera. Mereka akan hangat satu sama lain, penuh tawa, penuh saling menguatkan, saling mendukung, saling menopang. Maka keluarga itu disebut sorga. Sorga berbicara ada sukacita, ada kebenaran, ada damai sejahtera. Sangat penting sekali, keluargaku adalah sorgaku. Tulis dalam kolom, keluargaku adalah sorgaku. Tulis dalam kolom, keluargaku penuh kasih Kristus. Tulis dalam kolom. Apa yang saya ucapkan ini menjadi rema bagimu. Keluargaku penuh dengan kasih Kristus. Percayalah, kalau keluarga kita penuh dengan kasih Kristus, keluarga kita akan kuat. 2 Korintus 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. 2 Korintus 2 ayat yang ke-6. Bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Ayat 7, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Saudara yang saya kasihi, di ayat ini dikatakan adalah mengasihi itu adalah menegur. Ya, Amsal 27 ayat 5 dikatakan kasih itu adalah menegur. Saya bacakan Amsal 27 ayat yang ke-5. Dikatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi kalau saya mengasihi istri saya mengasihi anak-anak saya harus menegur ketika mereka bersalah. Tetapi teguran bukan untuk menjatuhkan, teguran bukan untuk melemahkan, teguran bukan untuk membuat dia semakin teracuni. Kisah di dalam 2 Korintus tadi saudara, bagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus. Korintus adalah kota pelabuhan, kota transaksi bisnis, kota kosmopolitan, metropolitan, penuh dengan perzinahan, percabulan, transaksi seksualitas ada di kota Korintus karena namanya pelabuhan, banyak orang bersinggah di sana. Saudara yang saya kasihi, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus, sudah benar kalian mengingatkan, menegur dosa mereka, itu sudah benar. Tapi Rasul Paulus berkata, jangan sampai teguran kalian itu melemahkan orang yang berdosa. Tahukah saudara kalau saya berdosa, katakan andai saya jatuh, andai contoh aja. Atau saudara jatuh dalam dosa perzinahan. Kalau kita jatuh dalam dosa perzinahan, pastilah dosa itu mengintimidasi kita. Itu yang benar. Karena orang yang hidup dalam Tuhan Yesus tidak mau hidup dalam dosa. Tidak bisa hidup dalam dosa. Bukan tidak bisa jatuh ya. Artinya kita tidak bisa hidup untuk selama-lamanya dalam dosa. Tidak damai hati kita. Orang yang berdosa itu gelisah bawaannya. Itu anak Tuhan yang sejati ya begitu. Kalau saya berbuat dosa, tenang-tenang, damai kurasakan, berarti kemungkinan saya tidak anak Yesus. Kalau saya anak Tuhan Yesus, maka saya anak yang hidup dalam kebenaran. Dan kalau saya hidup dalam kesalahan, dalam dosa, maka saya gelisah.
Nah, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus, para tua-tua di Korintus, supaya kalau menegur jemaat yang jatuh dalam perzinahan, jangan menegur dia berlebihan. Secukupnya tegur, selebihnya ampunilah, terimalah, hiburkanlah, kuatkanlah. Supaya orang yang jatuh dalam dosa jangan meneruskan dosanya, supaya dia bangkit kembali hidup dalam kebenaran. Bukankah Tuhan Yesus berkata kepada perempuan yang kedapatan berzina, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi harapan Tuhan Yesus adalah supaya orang yang berdosa itu meninggalkan dosanya dan hidup dalam kebenaran. Saudara, kalau engkau berkata, ini ada keluarga yang di YouTube yang konseling ke saya, Pak Pendeta, saya tahu suami saya selingkuh, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya tegur, dia marah. Kalau saya tegur, gajinya gak dikasih ke saya. Kalau saya tegur, dia mengamuk. Saya katakan, ibu tetap menegur, karena dosa itu adalah dosa yang sangat menghancurkan anak-anak, menghancurkan ibu, menghancurkan pernikahan. Terhadap dosa, ibu harus tegas. Tidak boleh ada perselingkuhan dalam keluarga Kristen. Di dalam pernikahan tidak boleh. Harus tegas. Tetapi kalau suamimu sudah mulai tidak nyaman dengan teguran itu, bahkan udah mulai melawan, bahkan udah makin lebih meninggalkan ibu, sudahlah. Yang penting ibu sudah menegur. Ibu sudah mengingatkan dia supaya jangan jatuh dengan perzinahan, supaya jangan berselingkuh. Ibu sudah ingatkan dengan baik, bahkan berkali-kali. Mungkin pernah ibu marah, mencerit, itu wajar. Siapapun melihat pasangan kalau selingkuh, pastilah yang setia itu stres, depresi, frustrasi bisa terjadi. Nggak sedikit orang jadi sakit jiwa, sakit psikosomatik. Bahkan ada orang yang saya tahu bunuh diri gara-gara pasangan tidak setia. Tetapi kalau ibu mau pernikahanmu pulih, kalau ibu mau pernikahanmu kembali dengan baik, menegur orang jangan menjatuhkan, menegur orang jangan mempermalukan. Yang kita mau serang adalah dosanya, bukan orangnya. Yang terhadap dosa kita tegas. Terhadap dosa perzinahan tegas. Terhadap dosa kebohongan, ketamakan, kebencian, dendam. Terhadap dosa kita harus tegas. Kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Yang namanya dosa upahnya maut. Dosa akan melahirkan dosa. Tetapi terhadap pribadi orang yang berdosa, kita harus penuh kasih, penuh dengan pengampunan, penuh dengan penerimaan, mendukung, membangkitkan dia kembali dari kejatuhannya, supaya dia kembali kepada kebenaran. Sebagaimana Amsal 27 ayat 5 dikatakan bahwa kasih itu menegur dengan nyata-nyata. Kasih itu bukan menyimpan kesalahan orang lain. Kalau itu anak, kasih menegur anak-anak. Katakan ada anak yang pulang jam 1 pagi, jam 2 pagi. Atau anak-anak tidak belajar dengan baik. Anak-anak hidup dengan bebas. Tegurlah dengan kasih. Dasar teguran bukan emosi. Dasar teguran adalah kasih Kristus yang tujuannya membangkitkan orang yang jatuh, membangunkan orang yang lemah. Tetapi tujuannya juga adalah supaya dosa itu jangan diulanginya lagi. Saudara yang saya kasihi, sering sekali kita mau menegur orang bersalah. Saya juga pernah menegur orang bersalah, akhirnya tanpa sadar menyerang orangnya. Itu pernah saya lakukan sama putra saya karena dia terikat dengan games. Dan dia jam 3, jam 4 baru tidur. Karena permainan game kadang-kadang mengikat seseorang. Anak remaja, anak SMP, SMA, anak saya terikat sekali. Kemudian saya mengingatkan dia dengan keras, saya mengingatkan dia dengan keras. Justru yang ada adalah perlawanan. Dia justru menolak peringatan saya, menyerang saya, dan kami jadi konflik. Akibatnya hubungan bapak anak tidak baik. Tapi saya ganti metodenya. Dia sudah tahu bapaknya gak suka dia main game terlalu lama. Bahkan dia menginginkan tidak sekolah, tidak kuliah. Dia mau menjadi gamers, bermain menjadi orang yang dapat penghasilan dari game. Saya tidak salahkan sepenuhnya hal itu. Pada prinsipnya boleh main game, mungkin 20 menit sehari, 30 menit sehari untuk penyegaran. Lebih dari itu tidak baik karena akan mengikat dan merusak pekerjaan. Tetapi apa yang saya lakukan? Karena teguran saya kan tujuannya untuk dia bangkit menjadi orang yang mau sekolah. Tujuannya supaya dia menjadi orang yang disiplin, orang yang lebih tertib hidupnya. Saya ganti metode saya tidak lagi emosi. Saya menegur dengan kasih.
Saya menjadi sahabatnya, saya berteman baik dengan dia, saya doakan 6 bulan, setahun, kemudian dia mulai sadar. Dan kesadaran itu membuat dia kembali melayani Tuhan dan kuliah. Kasih karunia Tuhan. Terima kasih, itulah metode Tuhan. Tuhan menegur dengan kasih. Tuhan menegur bukan dengan emosi, bukan menghancurkan orang itu. Ibu, kalau suamimu sudah pergi dengan perempuan lain, tegurlah dengan kasih. Dan itu pun gak usah terus-terusan. Perlakukanlah dengan kasih dan dengan tegas. Ingatkan. Ibu pasti pernah menjerit, atau bapak punya istri yang selingkuh, pasti pernah menjerit. Tidak ada orang yang mau diselingkuhi. Pasti bapak pernah menjerit, marah. Tetapi tidak untuk selamanya seperti itu. Kalau beberapa waktu okelah, semua juga memakluminya. Namanya manusiawi. Kita juga masih punya daging dan punya darah. Kita pasti mengalami yang namanya perasaan dikhianati, perasaan disakitin, perasaan ditolak. Semuanya ada dalam diri kita. Tapi saya mau katakan, ayat ini berkata, tegurlah dengan kasih. Kasih itu yang mengubah orang yang berdosa untuk bertobat. Tuhan Yesus mati di kayu salib karena mengasihi kita. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, maka ia mengaruniakan anak tunggalnya supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dasarnya apa? Kasih. Kasihnya menyentuh hati kita dan kita tinggalkan dosa dan kita hidup kepada Tuhan. Kita mengabdikan diri kepada Tuhan karena begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Bukan karena amarahnya, bukan karena punishment Tuhan Yesus kita berubah, tapi karena kasih Tuhan mengubah. Demikian juga ibu dengan kasihmu kepada suami. Suami mengasihi istri, orang tua mengasihi anak, anak mengasihi orang tua. Maka kekuatan kasih itu akan mengubah keluarga itu. Saya mengajak semua saudara, kiranya penuhlah keluarga kita dengan kasih Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa supaya setiap keluarga yang menyaksikan tayangan ini dipenuhi dengan kasih Kristus. Hubungan suami istri yang dipenuhkan dengan kasih Kristus. Sehingga kasih Kristus mengikat hubungan suami istri, mengikat hubungan anak-anak dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua, dan menantu dengan mertua, dengan ipar-ipar. Sehingga kasih Kristus itu menjadi pengikat, pemersatu, menyempurnakan hubungan itu. Hamba-Mu berdoa setiap rumah tangga yang bercerai-berai, yang mulai egois, mulai iri hati, penuh hawa nafsu. Hamba-Mu berdoa biarlah mereka dipenuhi dengan kasih Kristus, sehingga hubungan suami istri, orang tua, anak-anak terikat kembali dengan kuat. Walaupun ada dosa, ada kelemahan, ada kesalahan, kami tetap diajarkan menegur di dalam kasih. Bukan menegur dengan emosi, tapi menegur di dalam kasih Kristus. Kiranya setiap kami dimampukan, dipenuhi dengan kasih Kristus. Supaya setiap keluarga demi keluarga yang menyaksikan tayangan ini penuh dengan kerukunan dan damai sejahtera daripada Tuhan. Mereka hidup rukun, akur satu sama lain. Ada banyak pernikahan yang bertengkar, ada banyak anak-anak yang sporing, yang lari, yang tidak nyaman dengan orang tua, bertengkar dengan orang tua. Ada banyak rumah tangga yang lagi mengalami kehancuran. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, turunlah kasih karunia, penuhkanlah dengan kasih-Mu, supaya mereka saling mengampuni, saling menghibur, saling menguatkan, saling menopang satu sama lain. Hamba-Mu berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa buat mereka yang lagi sakit ya Tuhan. Bagi engkau yang lagi sakit, angkat tangan kananmu, taruhkan di bagian tubuh yang sakit. Hamba-Mu berdoa ketika mereka menaruhkan tangan mereka di bagian tubuh yang sakit, mungkin di bagian kaki, di bagian tangan, dada, perut, pencernaan, bagian kepala, panca indera mereka, dimanapun sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa kesembuhan. Oleh bilur-bilurnya engkau sembuh, oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan Tuhan. Bapa di sorga, jamalah yang sakit, angkatlah sakit penyakit mereka. Urapilah obat, urapilah tenaga medis, urapilah rumah sakit yang mereka kunjungi. Biarlah menjadi sarana kesembuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kesembuhan itu. Dengan iman perkatakan, oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Bagi mereka yang sedang berjuang masalah keuangan, ekonomi, pekerjaan, hamba-Mu berdoa, Tuhan beri mereka hikmat, pengetahuan, kerja keras, kerja cerdas. Tuhan berikan mereka pembeli, pelanggan-pelanggan, hubungan bisnis yang baik. Tuntunlah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan ekonomi, pekerjaan, keuangan. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sedang menaruhkan dalam kolom-kolom topik-topik doa mereka. Mungkin ada yang sedang mengharapkan keturunan, mengharapkan anaknya punya jodoh, punya pekerjaan, atau lagi ujian sekolah-sekolah kedinasan atau perguruan tinggi, atau ujian di sekolah mereka. Hamba-Mu berdoa apapun yang mereka tuliskan, Tuhanlah yang menjadi jawaban atas setiap anak-anak-Mu. Sehingga apapun yang mereka tulis dalam kolom-kolom ini, dalam nama Tuhan Yesus menjadi kenyataan bagi mereka. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan mengurapi setiap tulisan-tulisan dalam kolom-kolom yang ada dalam YouTube ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Dimanapun mereka berada, Tuhanlah yang memberkati mereka. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bawalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu yang saya kasih, kalau Bapak Ibu terberkati dengan link ini, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dengan saudara membagikan link ini, saudara sudah terlibat dalam pemberitaan firman Allah. Bagi saudara yang ingin renungan harian, ingin konseling tapi jangan di call karena jadwal saya sudah sangat padat, di chat aja di 0811 63 73 47. Bapak Ibu yang ingin mendukung pelayanan hamba Tuhan, memberkati gereja Tuhan lewat rekening yang ada, saudara bisa kirimkan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetaplah setia dalam channel Suheri Gultom dan GBI Pelita Medan. Tuhan Yesus memberkati. Sarangeo, Horas, Yahubu, Menjua-jua. Shalom.